Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai manfaat tidur terhadap kesehatan. Topik ini saya angkat karena banyak sekali orang yang tidak mementingkan tidur. Padahal tidur adalah salah satu kebutuhan pokok manusia. Orang kan taunya kebutuhan pokok manusia itu sandang, pangan, papan. Tapi saya kasih tahu ya, sebenarnya tidur itu lebih penting dari sandang, pangan, papan. Kalau kita lihat dari pengaruhnya terhadap hidup manusia, yang paling penting tentu adalah udara. Kalau kita nggak dapat udara, nggak dapat oksigen, itu otak kita akan rusak dalam waktu 3 menit. Kalau sampai 10 menit tetap nggak dapat udara, itu tubuh kita akan cacat permanen. Karena otaknya rusak. Nah, otak ini kan yang mengontrol semua fungsi tubuh. Jadi cacat permanen. Kalau 15 menit nggak dapat udara, itu hampir bisa dipastikan meninggal lah orang. Itu nomor 1. Yang kedua yang penting apa buat kehidupan? Air. Orang yang nggak minum, itu nggak akan bisa bertahan lama. Paling lama beberapa hari aja. Ya memang ini nggak ada penelitiannya, karena nggak etis. Untuk tahu berapa lama manusia bisa bertahan hidup tanpa air. Terus ada orang sengaja nggak dikasih air. Itu sadis. Nah, tapi kalau berdasarkan data yang masuk, bukan yang diteliti ya, jadi yang udah kejadian terus masuk, itu manusia nggak bisa bertahan hidup tanpa air lebih dari 3, 4 hari, 5 hari, tergantung ya, ini tergantung dari usianya, tergantung dari daya tahan tubuhnya, tergantung juga dari suhu ruangan, lokasi tempat orang itu berada. Tentu kalau yang daerah panas, terik, ya lebih cepat mati kalau nggak dapat air dibandingkan mereka yang hidup di daerah yang lembab. Jadi hitungannya beberapa hari aja, nggak lebih dari seminggu. Sedangkan mereka yang tidak tidur, itu diperkirakan tidak bisa hidup lebih dari beberapa minggu. Kalau kasus yang tercatat itu sekitar 11 sampai 15 hari. Jadi kalau orang tidak tidur selama beberapa hari, ya sekitar 1-2 minggu gitu ya, itu nggak tidur berturut-turut akan meninggal. Nah, sedangkan untuk makanan atau pangan, nggak secepat itu. Orang bisa bertahan hidup tanpa makan selama beberapa minggu, bahkan bisa berbulan-bulan. Tergantung banyak faktor juga sih, tergantung usianya, tergantung kondisi tubuhnya, tergantung banyak nggak simpenannya. Jadi orang yang kurus, kering, kalau nggak dikasih makan ya cepat mati. Nggak seperti mereka yang kelebihan berat badan, obes, itu banyak simpenannya di dalam tubuh. Nah, mereka bisa bertahan lebih lama kalau nggak dikasih makan. Sedangkan pakaian, sandang, atau papan, perumahan, itu nggak akan menyebabkan orang mati secara langsung. Kalau saya bilang sih, kebutuhan pakaian itu adalah kebutuhan budaya ya. Kalau kita nggak pakai baju kan kayaknya gimana gitu, nggak beradab gitu ya. Tapi kalau tinggal di daerah tropis seperti di Indonesia, nggak pakai baju pun nggak akan mati karena suhunya nggak ekstrim. Beda misalnya kalau kita tinggal di daerah yang bersalju, itu memang perlu baju untuk nutupin supaya panas tubuhnya itu nggak hilang gitu ya. Nah, sedangkan rumah, banyak orang yang seumur-umur nggak punya rumah, nggak mati, bisa ngontrak, bisa nyewa, bisa numpang. Jadi kebutuhan akan udara atau oksigen, terus air minum, sama tidur itu lebih penting dibandingkan sandang, pangan, papan. Kalau yang pokok ini nggak terpenuhin, orang akan meninggal dalam waktu hitungan hari, minggu, nggak sampai sebulan meninggal. Lalu apa manfaat tidur buat kesehatan? Kalau untuk kesehatan mental, orang yang cukup tidurnya itu akan lebih sehat mentalnya, lebih gampang berinteraksi, lebih gampang fokus, lebih gampang konsentrasi, nggak gampang marah, nggak gampang stres, nggak gampang putus asa, nggak gampang cemas. Ini ada penelitiannya. Sebaliknya mereka yang kekurangan tidur, itu akan susah untuk konsentrasi, susah ngambil keputusan. Kalaupun ngambil keputusan, kemungkinan dia ngambil keputusan yang salah lebih besar, lebih gampang marah, senggol bacok gitu ya. Dan banyak penelitian menunjukkan bahwa mereka yang kurang tidur itu lebih besar risikonya mengalami depresi, bahkan sampai bunuh diri. Jadi ya itu
terhadap kesehatan mental. Manfaat tidur yang kedua yang terkait dengan kesehatan mental itu adalah dengan kapasitas mentalnya. Orang yang tidurnya cukup akan lebih mudah fokus, lebih mudah berpikir, lebih mudah untuk belajar hal-hal yang baru, lebih mudah untuk mengingat apa yang sudah dipelajarin, dan lebih kreatif. Jangan dipikir, oh tidur itu penting cuma buat anak-anak aja, yang masih perlu belajar kan anak-anak. Enggak juga, kita orang dewasa juga tetap perlu belajar hal-hal baru. Belajar itu bukan plek cuma di sekolah ya. Dalam kehidupan sehari-harinya, misalnya kita nih ketemu orang baru, kita itu proses belajar. Kita ingat mukanya, kita ingat namanya, kita ingat kerjaannya, kita ingat apa perannya dalam hidup kita. Itu belajar. Kita ngerjakan hal-hal yang baru, itu juga belajar. Jadi yang saya maksudkan belajar ini bukan cuma belajar di sekolah ya, tapi segala informasi baru yang kita serap itu adalah proses belajar. Dan ini prosesnya lebih baik pada mereka yang cukup tidurnya. Manfaat tidur yang ketiga adalah untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Jadi pada waktu kita tidur, jantung memang tetap bekerja, non-stop ya, jantung itu nggak pernah berhenti bekerja. Tapi pada waktu kita tidur itu beban kerja jantung lebih sedikit. Dan pada saat itulah tubuh kita memperbaiki kerusakan-kerusakan kecil-kecil yang terjadi di jantung dan pembuluh darah. Orang yang kekurangan tidur secara kronik sangat rentan terkena penyakit jantung. Manfaat tidur yang keempat terhadap kesehatan itu adalah menjaga keseimbangan hormon leptin dan grelin dalam tubuh. Hormon leptin ini adalah yang memberikan rasa kenyang, sedangkan grelin yang memberikan rasa lapar. Kalau kita kekurangan tidur, sekresi hormon grelinnya akan lebih tinggi, sedangkan leptinnya lebih rendah. Akibatnya orang akan merasa lapar. Tahu sendiri kan sobat sehat, kalau yang pernah begadang itu suka lapar kan, jadi tengah malam cari roti panggang, cari martabak. Nah itu karena hormonnya nggak seimbang. Akibatnya apa kalau kita sering begadang? Jadi sering lapar. Kalau sering lapar, sering makan, kelebihan berat badan. Kelebihan berat badan kalau nggak terkontrol obesitas. Dan masih banyak penyakit lain yang terkait dengan obesitas. Manfaat tidur yang kelima terhadap kesehatan adalah memperbaiki respon tubuh terhadap insulin. Insulin adalah hormon yang fungsinya itu memasukkan gula yang ada di dalam darah ke jaringan supaya bisa dipakai. Orang yang kekurangan tidur itu sensitivitasnya terhadap insulin rendah. Akibatnya apa? Akibatnya gula di dalam darah banyak karena ya insulinnya dicuekin oleh tubuh. Hal ini kalau terus-menerus berulang dalam jangka panjang akan terjadi resistensi insulin dan meningkatkan resiko terjadinya diabetes mellitus atau penyakit kencing manis yang bisa merusak sebadan-badan, bisa menyebabkan gangguan di mata jadi buta, bisa menyebabkan gangguan di penis jadi impoten, bisa menyebabkan banyaklah pokoknya yang terkait dengan diabetes. Manfaat tidur lain itu adalah untuk mendukung tumbuh kembang dan kesuburan. Jadi memang orang dewasa sudah nggak bertumbuh kembang ya, ini lebih pada anak-anak dan remaja. Mereka yang kurang tidur itu tumbuh kembangnya akan terganggu karena sekresi hormon-hormon tumbuh kembangnya itu jadi terganggu, nggak optimal, dan tubuh kan waktu tidur itu kita mengalami perbaikan dan pembangunan ya. Nah kalau waktu tidurnya kurang itu ya proses perbaikan sel-sel rusak, pembangunan tubuh itu ya terganggu, waktunya nggak cukup, jadi tumbuh kembangnya nggak optimal. Demikian juga hormon-hormon yang terkait dengan fertilitas atau kesuburan. Manfaat yang penting juga untuk kesehatan adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit. Orang yang kurang tidur, dia akan gampang kena penyakit. Kehujanan dikit, dia masuk angin. Kecapean dikit, dia nggak enak badan. Yaitu karena sistem imun kita sebenarnya yang lemah. Jadi masuk anginnya bukan karena hujan, tapi karena sistem imunnya kita lemah, badan kita kedinginan, istilahnya kayak tentara kita tuh jumlahnya berkurang, jadi waktu ada kuman yang masuk, virus, bakteri yang masuk, ya gampang sakit. Dan orang yang kekurangan tidur, itu bukan cuma gampang terinfeksi karena sistem imunnya yang lemah, tapi juga gampang terkena penyakit yang lain-lain. Seperti yang saya singgung tadi, karena jantungnya, pembuluh darahnya itu kurang sehat, kurang tidur, gampang terkena hipertensi, gampang terkena sakit jantung, gampang terkena stroke, udah gitu diabetes. Jadi penyakit yang tidak menular pun risikonya akan meningkat pada orang yang kurang tidur. Selain itu, orang yang kurang tidur lebih tinggi risikonya mengalami kecelakaan, baik kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, macam-macam, karena
mereka bisa mengalami tidur sesaat. Atau kalau orang Jawa itu bilangnya kesirep ya. Jadi tidur gitu. Nah ini tidurnya mungkin berapa detik, berapa menit gitu. Tapi dalam waktu beberapa detik, berapa menit itu banyak hal yang bisa terjadi. Kalau di sekolah sih mungkin kalau ketiduran sebentar, bangun, oh tahu-tahu gurunya masih ngomong. Gak apa-apa. Nah kalau yang lagi mengemudi, tidur gitu, itu bisa nabrak dalam waktu beberapa detik, beberapa menit. Atau yang mengendalikan mesin gitu ya, operator mesin, itu bisa kalau mesinnya mesin potong, mesin berat apa, ya bisa terjadi kecelakaan kerja. Jadi tidur yang cukup itu bisa mencegah terjadinya kecelakaan. Jangan bilang, oh saya nggak apa-apa kok begadang selama ini nggak apa-apa, fine-fine aja, nyetir mobil nggak. Orang yang namanya keserep itu kalau udah capek dia nggak bisa kontrol, tidur hilang. Dan orang yang mengalami pun kadang nggak sadar bahwa dia tuh tertidur. Jadi istilahnya jangan nantangin maut lah dengan tidak tidur secara memadai. Jadi begitu ya, tidur itu penting. Kita harus dapatkan tidur yang kualitasnya bagus dalam jumlah yang cukup. Kalau ada orang yang kerja berat pagi, siang, malam sampai kurang tidur berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun demi ngumpulin duit supaya bisa beli baju branded, rumah megah, mobil mewah, itu kalau saya bilang sih dia salah prioritas, salah urutannya. Tidur itu harusnya lebih penting dibandingkan baju, rumah, mobil. Apa gunanya kita punya baju branded, rumah megah, mobil mewah kalau kita sakit-sakitan? Habis itu harta semua. Jadi orang yang seperti itu saya bilang salah prioritasnya, urutannya salah. Terus bagaimana kalau orang yang kurang tidur, begadang itu karena main online game, karena hura-hura, karena itu, wah itu sobat sehat namain sendiri deh itu namanya apa. Memang yang namanya tidur itu ya sama seperti minum, sama seperti makan, itu ada range-nya ya. Nggak boleh kekurangan, tapi juga nggak boleh berlebihan. Cuma kalau saya lihat belakangan ini, di Indonesia itu banyak kasusnya orang kurang tidur, bukan kelebihan tidur. Nah, range yang bagus itu tergantung dari usia. Untuk bayi-bayi baru lahir yang berusia sampai 3 bulan, itu butuh tidur sekitar 14-17 jam sehari. Jadi, dihitung dalam sehari itu termasuk tidur siangnya ya. Sedangkan untuk bayi yang lebih besar, yang berusia di atas 3 bulan tapi kurang dari 1 tahun, itu butuh tidur sehari sekitar 12-16 jam. Nah, untuk anak yang sudah bisa jalan, itu kebutuhan tidurnya lebih berkurang lagi, mereka lebih aktif. Mereka ini butuh tidur sekitar 11-14 jam sehari, termasuk tidur siang. Untuk anak balita berusia kurang dari 5 tahun, kebutuhan tidurnya sedikit berkurang lagi, yaitu sekitar 10-13 jam termasuk tidur siang. Sedangkan untuk anak-anak usia sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6 butuh tidurnya sekitar 9-12 jam. Mereka ini biasanya umur segini udah nggak tidur siang lagi ya. Jadi itu tidur malamnya 9-12 jam. Sedangkan untuk anak remaja usia 13-18 tahun, mereka butuh tidur sekitar 8-10 jam sehari. Untuk dewasa lebih dari 18 tahun, itu butuh tidur 7-9 jam sehari. Semakin usia lanjut di atas umur 60 itu biasanya tidurnya lebih sedikit lagi ya, sekitar 6-8 jaman lah. Ini tadi jumlah tidur yang berkualitas baik ya. Jadi kalau tidurnya tidur ayam-ayam, tidur nggak nyenyak, tidur sebentar bangun, itu nggak dihitung. Kalau sobat sehat mau tahu bagaimana caranya memperoleh tidur yang cukup dengan kualitas yang baik, saya pernah buat dulu video tentang sleep hygiene, sobat sehat bisa nonton di video itu. Kalau sudah menerapkan sleep hygiene dengan baik tetap susah tidur, baru berobat ke dokter. Jangan belum apa-apa udah minta obat tidur aja. Nah, sekian sharing saya hari ini tentang manfaat tidur bagi kesehatan. Semoga apa yang saya sharingkan bermanfaat dan jadi berkat buat sobat sehat semua. Kalau sobat sehat suka dengan bahasan kesehatan semacam ini, boleh like video saya, subscribe di channel ini, lalu aktifkan notification-nya dengan menekan tombol lonceng. Kalau sobat sehat ada pertanyaan seputar kesehatan, boleh langsung diketik aja di komen, nanti kita akan bahas di video-video berikutnya. Tapi please jangan konsul ya, karena konsul itu harus dikerjakan secara personal antara pasien dengan dokternya. Ini adalah disclaimer saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya, salam sehat selalu.